Selamat sore semuanya. Langsung saja kami dari kelompok 2 di sini kami akan melakukan video wawancara terhadap orang kenalan baru yang kami anggap berinspirasi bagi kehidupan kami. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh dosen Dr. Heri Setiawan, ST MP IPM. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja kita sambut. Selamat sore Kak Rindi. Oke, bisa terhubung ya. Langsung saja deh Kak. Kalau boleh tahu siapa sih nama lengkap Kakak? Nama lengkapnya Rindi Safitri. Rindi Safitri. Kalau boleh tahu, dulu Kakak kuliah di mana ya? Kalau kuliahnya kemarin di Politeknik Negeri Sriwijaya, kalau jurusannya Fansi Diploma 3. Oh ya Kak, saya mau tanya, apa saja sih yang sudah dilewati hingga bisa sampai di titik sekarang ini? Sih ya, kalau apa saja, kalau yang ditanya apa saja yang dilewati, pastinya kan pernah jatuh di titik terendah. Kalau nanti bakal ngerasain yang jadi mahasiswa akhir nantinya, kalian yang akan merasakan itu nanti, untuk selesai masa skripsi, kalian akan terjun di dunia kerja nantinya. Di dunia kerja mudah yang bisa bayangin, belum kita mau melamar kerja di tempat yang baik, terus sampai di titik sekarang pun pernah gagal juga, baru bisa sampai di titik sekarang. Kalau saya boleh tahu, sampai di titik ini apa yang paling Kak Rindi disyukuri? Yang disyukuri sih sampai titik ini keluarga selalu kasih dukungan, selalu kasih support di masa paling jatuhnya kemarin. Sampai sekarang pun masih selalu ada ngasih support, kasih doa, jadi harus tetap semangat. Itu aja sih. Kalau aku mau tanya, sebelum ada di titik sekarang, apakah kakak pernah mengalami kegagalan? Oh, pernah. Pasti kalau kegagalan. Kemarin nyoba untuk tes CPNS, sampai di titik terakhir, benar-benar di step yang terakhir itu gagal karena rankingannya tidak masuk dalam rankingan untuk jadi CPNS. Oh ya Kak, kalau boleh tahu, apa yang kakak lakukan waktu mengalami kegagalan? Yang pasti sih apa yang bisa gagal, kenapa bisa nggak masuk, padahal sudah semampu mungkin, ternyata yang kurang itu doa. Tidak sungguh-sungguh dalam melakukannya. Kemarin terlalu optimis bisa masuk, sampai benar-benar terlalu percaya diri sampai yang nggak bisa lagi ngerjain itu, nggak fokus jadinya karena kepikiran itu harus masuk. Sebenarnya kan dan itu jangan pikir harus masuk, tapi usaha dulu yang benar-benar semaksimal mungkin. Doa juga nggak boleh lepas, karena lepasnya doa kemarin jadinya yang nggak masuk. Dari saya, apa sih yang menjadi motivasi kakak untuk bisa bangkit dari kegagalan dan sampai di titik sekarang? Apakah Kak Rindi bisa mendengar? Oke.
Jadi tadi pertanyaannya apa yang menjadi motivasi kakak untuk bisa bangkit dari kegagalan dan sampai di titik sekarang? Motivasinya itu sebenarnya super paling tinggi ya keluarga. Maunya membahagiakan keluarga, harus bisa. Jadi motivasinya itu dari keluarga kak ya, karena keluarga itu salah satu motivasi Keluarga, terbesar iya. dari diri kakak ya. Kebahagiaan keluarga paling utama. Oke, Iya, benar. memang keluarga itu Benar. kebahagiaan yang paling utama. Kalau nggak punya pacar nggak masalah, yang penting punya keluarga karena cintanya lebih besar gitu kak ya. Iya benar. Yang penting Benar. ya itu. Oke. Oke, lanjut. Oh ya kak, saya mau nanya. Kalau saya boleh tahu, kakak sekarang ini sedang bekerja di perusahaan apa ya? Kalau sekarang sih udah off ya kerjanya karena kan kemarin sibuk ngurusin pembahasannya. Jadi kalau sekarang udah Oke, untuk Kak Rindi, kalau boleh saya tahu sebelum Kak diterima sebagai S, apakah ada kesibukan lain yang Kakak jalani? ini kakak ngajar les privat untuk anak-anak dari SD sama SMP. Kalau boleh tahu berapa lama yang Kakak mengajar? Berapa lama ya? Dari awal masuk kuliah. Awal kuliah 3 tahun. Ini jalan setahun 2 tahun. Oh ya kak, tadi kan katanya sekarang kesibuk lagi mengajar les. Nah, sebelum mengajar les, apakah kakak pernah bekerja di perusahaan? Pernah kerja di perusahaan. Kan kakak bilang kalau kakak itu pernah ngajar les. Nah, bisa sharing nggak bagaimana pengalaman kakak itu dalam anak les under privat gitu kak? Apa ya pengalamannya? Yang pasti sih banyak-banyak sabar ya. Namanya kan ngajarin anak kecil. Apalagi kalau yang baru belajar baca, baru belajar harus banyak sabar. Kepribadian anak ya. Kayak bisa diomongin jelas-jelas, pelan-pelan, dengan lembut. Ada juga yang ya harus keras sedikit. Terus juga ada yang apa ya? Lebih suka ya jawab ya kalau ngajar anak-anak sih kebanyakan harus sabarnya aja. Mau tanya, selain mengajar, apakah ini kakak ada kesibukan yang lainnya? Apa kegiatan sih? Kalau kemarin sebelum corona ya ngajar sih, tapi bukan ngajar untuk anak-anak, bukan anak privat ya, maksudnya ngajarnya itu di komunitas, ada komunitas ngajarnya itu di pinggiran Sungai Musi sih. Kalau sebelum corona ya kemarin. Oh ya kak, untuk yang pertanyaan terakhir, apa sih pesan untuk anak agar bisa sukses seperti kakak? Apa ya? Kalau dibilang sukses belum sih, Kak, belum sukses, tapi baru menggapai satu cita-cita yang baru tergapai lah istilahnya gitu. Pesannya itu untuk kalian yang muda-muda, jangan pantang menyerah, jangan meninggalkan agama, harus selalu berdoa, usaha kalian harus diselingi dengan doa, harus hormat sama orang tua, doa mereka itu jalan kalian menuju kesuksesan. Jangan terlalu malas untuk belajar, harus menghadapi dunia kerja yang sebenarnya, jangan terlalu banyak mengeluh sama hidup. Intinya harus semangat menjalani hidup ini tuh, harus semangat, jangan ada ngeluhnya capek ini, jangan gitu. Jadi di dalam diri harus ada motivasinya, harus ada pesannya. Kalau misalkan kalau aku sukses nanti aku bisa bagian orang tua, itu aja sih.
Oke, terima kasih. Sedianya untuk diwawancarai dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami mengganggu waktunya. Dan ini sangat bermanfaat tentunya bagi kami semua. Terima kasih banyak dan selamat sore Kak Rindi. Ya, sama-sama. Sore, Selamat Kak. sore.